Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rahmadani Irman dengan NIM 2214026 kelas 7A, Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Baik, adapun judul yang saya ambil yaitu meningkatkan kreativitas anak melalui permainan kolase dari bahan kulit singkong pada kelompok B TK Negeri Wulele, Sanggula, Sanggona, Desa Sanggona, Kecamatan Konawe, Kabupaten Konawe. Baik, bab 1 latar belakang. Berdasarkan hasil observasi saya, mengapa saya mengambil judul ini karena di TK tersebut masih sangat kurang untuk kegiatan permainan kolasenya. Guru lebih fokus pada kegiatan pengembangan kecerdasan kognitif dan bahasa anak, misal membaca dan berhitung. Selain itu, faktor dari anak itu sendiri yang masih sangat sulit membuat kegiatan kolase. B. Rumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah melalui kegiatan kolase menggunakan kulit singkong dapat meningkatkan kreativitas anak pada kelompok B TK Negeri Wulele, Sanggula, Sanggona. C. Tujuan penelitian. Mengacu pada rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan kreativitas anak melalui kegiatan kolase menggunakan kulit singkong pada kelompok B TK Negeri Wulele, Sanggula, Sanggona. Adapun manfaat penelitiannya yaitu penelitian tindakan kelas. Yang pertama, manfaat teoritis. A. Pendorong untuk pelaksanaan pendidikan sehingga menjadi pengetahuan bagi orang tua dan guru sebagai informasi pengetahuan untuk meningkatkan kreativitas pada anak. Yang kedua, manfaat praktis. Adapun bagian yang pertama A, bagi anak didik. 1. Membantu anak menemukan dan memahami konsep-konsep kegiatan kolase menggunakan kulit singkong. 2. Mendorong semangat belajar anak didik terhadap pembelajaran khususnya kegiatan kolase. 4. Menanamkan pengertian kolase dan kecepatan dasar. Batasan istilah. Untuk menyamakan persepsi dan menghindari terjadinya kesalahan penafsiran terhadap aspek-aspek atau variabel-variabel pengamatan dalam penelitian ini, maka perlu untuk diperjelas terlebih dahulu batasan-batasan konsepnya pada bagian batasan istilah, yakni sebagai berikut. A. Kreativitas anak adalah suatu aktivitas imajinasi yang memanifestasikan kecerdikan dan pikiran anak berdaya untuk menghasilkan suatu persoalan. B. Kolase adalah kegiatan menempel ke dalam bentuk gambar yang telah ditentukan. C. Kolase menggunakan kulit singkong adalah kegiatan menempel ke dalam bentuk gambar yang telah ditentukan dan menggunakan kulit singkong. Bab 2. Kajian pustaka. A. Hakikat kreativitas anak. 1. Pengertian kreativitas. Kreativitas adalah sebagai kemampuan untuk memberikan gagasan baru dengan menemukan banyak kemungkinan jawaban terhadap suatu masalah. 2. Ciri-ciri kreativitas anak usia dini. Salah satu aspek penting dari kreativitas adalah memahami ciri-cirinya. Supriyadi, Rahmawati, dan Kurniawati mengatakan bahwa ciri kreativitas dapat dikelompokkan dalam 2 kategori, yaitu kognitif dan non-kognitif. Ciri kognitifnya diantaranya orisinalitas, fleksibilitas, kelancaran, dan elaboritas. Sedangkan ciri non-kognitifnya diantaranya motivasi, sikap, dan kepribadian kreatif. Makna pengembangan kreativitas. Kreativitas merupakan salah satu potensi yang dimiliki anak. Potensi kreatif anak perlu dipupuk agar terus berkembang dan berguna bagi kehidupan anak selanjutnya. Tujuan pengembangan kreativitas anak di TK menurut B. Konsep kolase bagi anak usia dini. 1. Pengertian kolase. Kolase adalah komposisi arsitek yang dibuat dari berbagai bahan seperti kertas, kain, kaca, logam, kayu, dan lain sebagainya yang ditempelkan di permukaan gambar. Tujuan dan manfaat kolase. Tujuan yang pertama, anak mampu mengerjakan fungsi motorik halus untuk menyusun potongan bahan seperti kain, kertas, kayu, dan biji-bijian dan merekatnya pada pola gambar. Yang kedua, anak dapat mempraktikkan langsung. Sedangkan manfaat kolase yaitu
menstimulus kemampuan motorik halus anak, dapat meningkatkan kreativitas anak, dapat melatih konsentrasi anak, anak dapat mengenal warna dan menambah kosakata bagi anak. Bab 3. Metode penelitian. A. Jenis penelitian. Penelitian ini termaksud dalam jenis penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas adalah penelitian praktis yang dimaksudkan untuk memberikan penjelasan di kelas. Penelitian ini merupakan salah satu upaya guru untuk praktisi dalam bentuk berbagai kegiatan yang dilakukan untuk memperbaiki dan atau meningkatkan mutu pembelajaran di kelas. Dikatakan penelitian tindakan kelas karena penelitian ini menggunakan pendekatan tindakan yang dilakukan di dalam kelas, suasana kegiatan belajar sambil bermain pada kelompok B TK Negeri Wulele Sanggula Sanggona. B. Waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember 2023 bertempat di kelas anak kelompok B TK Negeri Wulele Sanggula Sanggona. Subjek dan penelitian ini yakni seluruh anak didik yang tergolong dalam kelas kelompok B yang seluruhnya berjumlah 20 orang, terdiri dari 11 anak laki-laki dan 9 anak perempuan, dengan melibatkan atau mengkolaborasi dengan seorang mitra penelitian yakni guru TK Negeri Wulele Sanggula Sanggona itu sendiri. C. Subjek penelitian. Subjek yang digunakan pada penelitian ini adalah anak kelompok BTK Negeri Wulele Sanggula Sanggona yang digunakan sebagai subjek penelitian berjumlah 20 orang anak, 11 anak laki-laki, 9 anak perempuan. D. Faktor yang diteliti. Adapun faktor yang ingin diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, faktor anak. Mengamati aktivitas anak dalam proses kegiatan kolase menggunakan kulit singkong di dalam kelas dalam upaya meningkatkan kreativitas anak. 2. Faktor guru. Mengamati dan memperhatikan segala aktivitas guru yang mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan pembelajaran sambil bermain bagi anak upaya meningkatkan kreativitas anak. Ketiga, faktor proses pembelajaran. Mengamati dan memperhatikan proses tindakan-tindakan pembelajaran yang diberikan selama kegiatan pembelajaran. Bidang pengembangan motorik halus anak berlangsung melalui kegiatan kolase menggunakan kulit singkong. E. Prosedur penelitian. Sesuai dengan maksud dan tujuan terkandung dalam pelaksanaan penelitian ini, maka pendekatan digunakan adalah pendekatan tindakan atau penelitian tindakan yang merupakan bagian dari penelitian kualitatif, yaitu penelitian dilakukan untuk mencari makna yang melatar belakangi kinerja guru sehingga akan diperoleh tingkat pemahaman tentang masalah atau situasi yang ada di lapangan, khususnya menyangkut pelaksanaan, pengelolaan, dan proses pembelajaran di kelas. F. Jenis data dan teknik pengumpulan data. Jenis data dan teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah yang pertama, jenis data. Jenis data yang dikumpulkan adalah data penelitian tindakan kelas berupa nilai perolehan yang dinyatakan dengan simbol huruf BSB berkembang sangat baik, BSH berkembang sesuai harapan, MB mulai berkembang, dan BB belum berkembang, yang diperoleh menggunakan pedoman atau lembar checklist penilaian yang berisikan jumlah indikator penilaian. Yang kedua, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama, teknik observasi. Yang kedua, dokumentasi. G. Instrumen pengumpulan data. Instrumen pengumpulan data adalah cara atau prosedur yang ditempuh untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, penelitian menggunakan instrumen pengumpulan data sebagai berikut. Yang pertama, lembar observasi. A. Lembar observasi anak. Lembar observasi ini digunakan untuk memantau setiap perkembangan kreativitas anak dalam kegiatan kolase menggunakan kulit singkong. B. Lembar observasi guru. Lembar observasi ini disusun untuk memantau perkembangan kegiatan kolase menggunakan kulit singkong. C. Lembar observasi proses pembelajaran. D. Instrumen penilaian anak.
2. Dokumentasi. Instrumen dokumentasi digunakan untuk memberikan gambaran secara nyata mengenai partisipasi pada proses pembelajaran, serta memperkuat data yang diperoleh. Dokumen tersebut berupa foto yang diberikan gambaran mengenai kegiatan anak. Foto tersebut berfungsi untuk merekam kegiatan penting di dalam kelas yang menggambarkan partisipasi anak ketika kegiatan pembelajaran berlangsung. H. Teknik analisis data. Sebelum data-data dianalisis, nilai tingkat pencapaian kreativitas anak didik, peneliti tersebut dahulu melakukan evaluasi atau penelitian dengan observasi selanjutnya. Melakukan analisis data setelah semua data yang dibutuhkan telah terkumpul. Untuk keperluan analisis data-data penelitian menggunakan teknik analisis deskriptif dengan presentif hasil yang disesuaikan dengan indikator-indikator ketentuan yang telah diterapkan. Indikator kinerja. Adapun indikator kinerja yang diterapkan dalam indikator keberhasilan anak adalah penelitian dinilai berhasil jika 75% dari total jumlah anak didik pada kelompok B TK Negeri Wulele Sanggula Sanggona mendapatkan nilai BSH berkembang sesuai harapan dan BSB berkembang sangat baik. Dengan kata lain, jika telah berkisar 75% anak tuntas secara klasikal, maka kegiatan tindakan pada siklus selanjutnya tidak dilakukan lagi. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Mohon maaf jika ada salah kata, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.